Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga sekalian anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama materi tentang iman. Salah satu iman yang akan kita bahas adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabinya sebagai pedoman dan ajaran yang diajarkan kepada umatnya. Oke anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya dan kita akan memulai materi ini, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang sangat penting. Kemudian siapkan modul kalian yang berkaitan dan bersangkutan dengan materi yang kita bahas. Pada penghujung materi ini anak-anak, nanti anak-anak akan disajikan soal-soal yang harus anak-anak kerjakan sebagai bahan latihan atas apa yang telah anak-anak serap dalam pembahasan materi kali ini. Mari anak-anak kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, marilah anak-anak kita tadarus walaupun cuma satu ayat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Al-Maidah ayat 48. Anak-anak sekalian, bahwa yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah diantaranya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, lalu dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya macam-macam kitab Allah, dan pembahasannya yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Anak-anak, yang pertama tentang iman, pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Lalu Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, diantaranya adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anak, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk diberikan kepada siapa? Yakni kepada kaum atau Bani Israel, sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 2. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil
ila akhirih. Anak-anak bisa buka pada ayat tersebut untuk mengkaji lebih dalam lagi. Baik anak-anak, yang kedua adalah kitab Zabur. Ini diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Sama sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Sebagaimana difirmankan Allah, wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55. Nah, kata lain dari Zabur adalah Mazmur. Kitab ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah atau karunia yang diberikan Allah. Selain itu juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata yang bijak. Selanjutnya adalah kitab Injil. Ini diturunkan kepada siapa? Nabi Isa, ya, sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Sama dengan Nabi Musa tadi, diturunkan Taurat, itu juga kepada Bani Israel. Dilanjutkan yaitu Nabi Isa ini, ya. Jadi di dalam kitab Injil pun juga menerangkan kebenaran kitab Taurat terdahulu. Terdapat dalam surat Al-Maidah keterangannya ayat 46 anak-anak, ya. Nanti bisa dikaji secara lebih mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Anak-anak, selanjutnya adalah kitab Al-Quranul Karim. Kitab ini sebagai rahmatan lil alamin, ya. Tidak diperuntukkan untuk orang Arab saja, tapi untuk semesta alam, termasuk kita yang ada di Indonesia, kan? Bagaimana ditunjukkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah, Tabarakalladzi Nazzalal Furqan, telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, supaya menjadi pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia atau seluruh alam. Anak-anak, dalil nakli yang bisa kalian pelajari untuk mengkaji tentang Allah menurunkan kitab-kitabnya terdahulu, ya, diantaranya adalah kitab atau di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 136 dan surah An-Nisa ayat 136. Dicek ya anak-anak, ya, dibuka baik-baik, pahami baik-baik bahwasanya di dalam surat An-Nisa juga diterangkan ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi jelaskan ya, bahwa Allah menerangkan dengan detail bahwa menurunkan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran juga diturunkan, ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hikmahnya apa teman-teman? Anak-anak sekalian, pahami bahwasanya hikmahnya mempelajari atau beriman kepada kitab Allah sangat banyak. Di antaranya tentu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengutus Rasulnya dengan mewahyukan atau risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Lah, hikmah bagi kita apa? Kita akan termotivasi untuk beribadah, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah yang diajarkan pun di dalam, yang diajarkan pula di dalam kitab suci itu, yaitu kalau kita berpedoman dalam berkehidupan ini terhadap Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita pahami, kita bisa mengamalkannya sehingga menjadi petunjuk bagi kita. Anak-anak, semoga kalian semua menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, dan tentunya bermanfaat pada orang tua. Kita taat kepada Allah, kepada Rasul, menjadi sebuah komitmen bagi kita seorang muslim. Anak-anak, di akhir ini nanti anak-anak akan mengerjakan soal-soal, ya, diikuti dengan baik. Semoga benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian materi kali ini, belajarlah yang rajin ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.